Yana Fauzia dari Posko 26. Kali ini saya akan membawakan materi pelajaran fikih mengenai pengurusan jenazah. Nah, apabila konten ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe channel YouTube kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungannya, dan tetap diberi keberkahan atas benda apa yang akan kita lakukan. Kita akan mempelajari mengenai materi pengurusan jenazah. Sebelumnya, kita harus berdoa terlebih dahulu dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari materi pengurusan jenazah dalam 4 bahasan. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kali ini, kita harus tahu apa sih tujuan dari mempelajari pengurusan jenazah ini. Tujuan dari materi pengurusan jenazah itu supaya kita dapat mengamalkannya suatu esok hari kepada masyarakat, karena pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah bagi semua umat muslim. Semua manusia pasti akan meninggal. Gejala yang dialami oleh manusia yang akan mengalami sakaratul maut yaitu semua ujung badannya terasa dingin, terasa lemah, terasa kantuk, dan tidak dapat membedakan sesuatu. Ketika manusia meninggal, maka umat manusia yang lain wajib mengurusi jenazah tersebut. Karena itu, Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara bagaimana pengurusan jenazah. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah yaitu membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Syarat jenazah yang boleh dimandikan yaitu Islam, masih ada tubuhnya, dan tidak mati syahid. Untuk mengetahui lebih detail tentang mengenai tata cara memandikan jenazah, maka kita perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Apa kotoran jenazah itu ya kita ambil ya jenazah mulai dari matanya, mungkin kotoran matanya sampai kotoran nanti sampai. Nah, ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemah agak dudukkan begini. Dudukkan begini untuk ditekan. Dikit-dikit. Agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Jatuh. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Oh, diinfus lama nggak keluar kotoran. Nah, kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai waslap ini, pakai dibersihkan tuburnya. Saya bersihkan, kita akan bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya, kapas. Begini dirapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti, keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, kalau itu plester aja nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti udah bersih kan kotoran, udah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya
ini basah gimana? Jangan basah. Misalnya, kemudian yang kanan, zaman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. Juga 3 kali. 1 kali cukup. Iya, digerujuk aja, digerujuk. Digosok dengan digosok dengan. Setelah itu dan wudhu kan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung nih, ya 1. Ya, jadi 1. Kalau udah basah semuanya, disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, bawah, belakang. Samping kan? Samping, kemudian dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri. Sama. Disiram lagi. Siram lagi, disabun lagi. Sabun lagi, setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang semua, bersih. Ini tadi tertutup loh ya. Tutup ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain enggak, kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan. Dihandukkan kan. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini dianggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan? Diambil. Basah, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, udah selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan. Nah, barusan saja kita menyaksikan video mengenai tata cara memandikan jenazah yang baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kafana ahadukum falyusin kafanahu," yang artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya, maka hendaknya melakukan dengan baik. Ketentuan kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah yaitu: yang pertama, kain yang digunakan hendaknya bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan yang digunakan untuk laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan untuk perempuan hendaknya 5 lapis. Yang keempat, sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Yang kelima, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana tata cara mengenai mengkafani jenazah, mari kita saksikan video berikut ini. Tali yang pertama untuk mengikat di atas kepala. Tali yang kedua untuk mengikat dada. Tali yang ketiga untuk mengikat perut. Tali yang keempat untuk mengikat lutut. Tali yang kelima untuk mengikat di bawah kaki. Selanjutnya, bentangkan kain kafan.
Selanjutnya, letakkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya, pasangkan sarung untuk menutup auratnya. Selanjutnya, bungkus jenazah. Tiga. Selanjutnya, ikat jenazah. Nah, barusan saja kita telah menyaksikan bagaimana tata cara mengafani jenazah yang baik dan benar. Selanjutnya, kita masuk dalam ke pembahasan yang ketiga, yaitu mensolatkan jenazah. Dasar hukum salat jenazah adalah shollu ala mautakum, yang artinya solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu. Semua syarat wajib dan syarat sahnya sholat fardu menjadi syarat dalam salat jenazah, kecuali waktu salat. Salat jenazah terdiri dari 4 takbir. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga dan yang keempat yaitu membaca doa. Adapun niat sholat jenazah untuk laki-laki yaitu usolli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan usolli ala hadil mayiti arba'at takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga untuk laki-laki yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan doa yang dibaca untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa yang dibaca setelah takbir yang keempat untuk laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana walahu. Sedangkan untuk perempuan yaitu Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftina ba'daha wa firlana walaha. Selanjutnya masuk dalam pembahasan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Setelah disalatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah.
Sebelum proses penguburan jenazah, alangkah baiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu. Kedalamannya minimal 2 meter. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar dapat menyentuh tanah secara langsung. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu berharap semoga pembelajaran pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama dalam bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kelancaran pada pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.